asasi manusia. Stop. Dia punya hak bicara. Dia bisa ngomong. Dia punya acara melanggar hak asasi manusia. Stop. Dia punya hak bicara. Jangan ditahan. Dia punya acara. Belum dijelaskan mengenai dakwaan ini, ada satu hal yang serius yang nanti Pak Ari bisa sampaikan lebih lanjut, bahwa terdakwa itu memiliki hak ya, sesuai dengan azas praduga tidak bersalah. Sebelum vonis ditetapkan, seseorang belum ya, dinyatakan melakukan tindak pidana, sehingga hak-haknya harus diberikan. Nah, jadi hari ini kita melihat adanya satu tindakan yang membatasi hak Pak Nadiem untuk berbicara. Nah, tentunya ini tidak boleh terjadi lagi. Berdasarkan dakwaan yang tadi kita dengarkan, ya, jelas bahwa uraian daripada dakwaan didominasi oleh asumsi, oleh interpretasi, bukan oleh fakta-fakta konkret. Yang pertama, dan yang kedua, bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah pengadaan. Nah, yang mana Pak Nadiem sebagai menteri tidak terlibat di dalam proses pengadaan tersebut. Nah, semua sebutan arahan-arahan itu semua berasal daripada keterangan orang lain. Jadi masuk sebagai testimoni di auditu. Ya. Mereka tidak mendengar langsung dari Pak Nadiem, tapi adalah arahan dari Pak Nadiem. Jadi dominasinya itu. Dan kemudian yang ketiga, di dalam dakwaan tidak disebutkan uraian alat bukti yang konkret mengenai sejumlah dana 800 miliar yang diterima oleh Pak Nadiem. Ya, tidak ada bukti yang konkret bagaimana terimanya, ya, dalam bentuk apa. Dia hanya menyebutkan bahwa Pak Nadiem menerima keuntungan. Ya, padahal tidak ada disebutkan sama sekali alat bukti. Ya, dan memang tidak ada uang 809 miliar itu ke Pak Nadiem. Nah, kemudian dia menyebutkan adanya kekayaan Pak Nadiem yang ada di LHKPN, itu adalah memang kekayaan Pak Nadiem yang diperoleh berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Pak Nadiem sebelum menjadi menteri. Nah, jadi mengenai tidak didukungnya alat bukti ini juga menjadi dasar kita untuk melakukan keberatan dalam dakwaan ini. Silakan Pak. Ya, betul yang disampaikan oleh Pak Dodi ya. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden jelek bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya?
Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Lari minta tanggapannya aja. Tadi kan dalam persidangan di awal hakim menanyakan soal penggunaan KUHP yang baru, tapi JPU tetap mengacu ke KUHP lama untuk isi dakwaannya. Tanggapannya? Ya, tadi sudah kita sepakati dalam persidangan ya. Pertanyaan majelis hakim tadi baik sekali karena ini adalah masa peralihan, dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan tentu mengacu kepada mana yang menguntungkan terdakwa. Jadi dalam KUHP-nya tentunya kita akan mengacu kepada KUHP yang terbaru, untuk KUHP-nya akan mengacu kepada KUHP ketika dakwaan dibuat. Seperti itu. Tapi kembali lagi ke tadi dakwaan, siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi, karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Jadi nggak ada kaitannya. Lalu kaitan dengan yang tadi kerugian keuangan negara yang disampaikan oleh Pak Dodi. Setiap waktu nilai kerugian ini berubah-ubah terus. Nah, mungkin nanti pada kesempatan ini kami akan memintakan hasil resmi pada audit BPKP supaya jelas berapa kerugian uang negara dan kemana uang itu. Ya, penting itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.